Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan usul fikih. Sejarah perkembangan usul fikih dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, periode sahabat. Yang ketiga, periode masa tabi'in. Yang keempat, periode imam madhab. Yang kelima, periode kodifikasi usul fikih. Yang keenam, periode pasca kodifikasi usul fikih. Dan yang terakhir ini dari pasca kodifikasi usul fikih, maka lahirlah aliran-aliran usul fikih. Pertama, periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usul fikih sebagai sebuah metode telah ada semenjak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada masa itu usul fikih belum dalam bentuk baku sebagai suatu bidang ilmu yang khas. Ketika seorang sahabat misalnya dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu ia mencari ayat Al-Quran atau mencari jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari dari Al-Quran atau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prototipe usul fikih demikian tentu telah ditemukan pada masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Para sahabat beristihad pada saat ia menghadapi suatu persoalan yang menuntut jawaban hukumnya, sedangkan posisinya berada jauh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama di kemudian hari. Berikutnya periode sahabat. Periode sahabat dalam melakukan istihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan usul fikih sebagai alat beristihad. Hanya saja usul fikih yang mereka gunakan baru dalam bentuk yang paling awal dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk memecahkan hukum. Para sahabat telah mempraktekkan istima, qiyas, dan istislah atau maslahah mursalah. Bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, khalifah biasanya melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal atau ra'yu yang berupa qiyas dan maslahah. Berikutnya pada masa tabi'in. Dalam melakukan istihad sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi dalam pada itu, selain merujuk Al-Quran dan As-Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma' as-sahabi, ijma' ahlul Madinah, fatwa as-sahabi, qiyas, dan maslahah mursalah yang telah dihasilkan oleh generasi sahabat. Pada masa tabi'in ini mulai muncul dua fenomena penting. Pertama, pemalsuan hadis. Yang kedua, perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak atau ahlul ra'yu.
dan kelompok Madinah atau Ahlul Hadis. Berikutnya periode Imam Madhab. Pada masa periode ini, metode ijtihad menjadi lebih jelas dan sistematis. Periode di mana sebelum Imam Syafi'i merumuskan dan menyusun ilmu usul fikih, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, pendiri madhab Hanafi, menjelaskan dasar-dasar istimbatnya, yaitu berpegang pada kitabullah. Jika tidak ditemukan di dalamnya, ia berpegang pada sunnah Rasulullah. Jika tidak didapati di dalamnya, ia berpegang kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Jika mereka berbeda pendapat, ia akan memilih salah satu dari pendapat-pendapat itu dan tidak akan mengeluarkan fatwa yang menyalahi pendapat sahabat. Dalam melakukan ijtihad, Abu Hanifah terkenal banyak melakukan qiyas dan istihsan. Demikian pula Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, dalam beristihad mempunyai metode yang cukup jelas, seperti tergambar dalam sikapnya dalam mempertahankan praktek penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Berikutnya periode kodifikasi usul fikih atau pengumpulan hukum-hukum atau teori-teori usul fikih. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tampil berperan dalam meramu mensistemasikan dan membukukan usul fikih. Imam Syafi'i banyak mengetahui tentang metodologi istimbat para imam mujtahid sebelumnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan metode istimbat para sahabat, serta mengetahui di mana kelemahan dan keunggulannya. Imam Syafi'i menyusun sebuah buku yang diberinya judul Alkitab dan kemudian dikenal dengan sebutan Ar-Risalah, yang berarti sepucuk surat. Dikenal demikian karena buku itu pada mulanya merupakan lembaran-lembaran surat yang dikirim kepada Abdurrahman Al-Mahdi, seorang pembesar dan ahli hadis ketika itu. Munculnya buku Ar-Risalah merupakan fase awal dari perkembangan usul fikih sebagai satu disiplin ilmu. Berikutnya periode pasca kodifikasi usul fikih. Pondasi awal ilmu usul fikih yang sudah dibangun Imam Syafi'i menunjukkan kesempurnaannya pasca wafatnya Imam Syafi'i. Kesempurnaan usul fikih terwujud melalui usaha-usaha para ulama berbagai madhab dalam mengembangkan hasil pemikiran Imam Syafi'i yang tertuang dalam kitab Ar-Risalah. Pada periode ini muncul kitab-kitab yang membahas masalah-masalah usul fikih seperti Khobar Al-Wahid, karya Isa ibnu Aban ibnu Sodakoh, An-Nasih wal Mansukh, karya Imam Ahmad bin Hambal, Ibtal Al-Qiyas, karya Imam Daud Adz-Dzahiri. Kemudian setelah periode itu lahirlah aliran-aliran usul fikih. Sejarah perkembangan usul fikih menunjukkan bahwa ilmu tersebut tidak berhenti, melainkan berkembang secara dinamis. Ada beberapa aliran metode penulisan usul fikih yang saat ini dikenal. Secara umum, para ahli membagi aliran penulisan usul fikih menjadi dua, yaitu mutakalimin atau Syafi'iyah dan aliran fuqaha atau aliran Hanafiyah. Dari keduanya lahirlah aliran gabungan. Berikutnya aliran mutakalimin. Aliran mutakalimin disebut juga dengan aliran Syafi'iyah. Alasan penamaan tersebut bisa dipahami karena orang paling pertama mewujudkan cara penulisan usul fikih seperti ini adalah Imam Syafi'i dan dikenal sebagai aliran mutakalimin karena para pakar di bidang ini setelah Imam Syafi'i adalah
dari kalangan mutakalimin atau ahli ilmu kalam. Beberapa ciri aliran ini adalah usul fikih disajikan secara rasional, filosofis, dan teoritis tanpa disertai dengan contoh dan murni tanpa mengacu pada madhab fikih tertentu yang sudah ada. Alasan atau faktor penyebab aliran ini murni tanpa mengacu madhab fikih tertentu adalah pertama, Imam Syafi'i sendiri yang menetapkan bahwa dasar-dasar tasyrik itu memang terlepas dari pengaruh hukum. Dua, mereka berkeinginan untuk mewujudkan pembentukan kaidah-kaidah atas dasar-dasar yang kuat tanpa terikat dengan furu' atau madhab. Yang ketiga, mereka membuat penguat kaidah-kaidah yang telah dibuatnya dengan menggunakan berbagai macam dalil tanpa menghiraukan apakah kaidah tersebut memperkuat madhab atau melemahkannya. Semua pemikiran mereka dapat dilihat dari hasil karya mereka dalam bentuk tiga kitab yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Arkan As-Salasah, yaitu sebagai berikut. Pertama, kitab Al-Mu'tamad karya Abu Husain Muhammad Ibnu Ali Al-Bashri. Kemudian kitab Al-Burhan karya Imam Al-Haramain. Kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul karya Al-Ghazali. Kemudian Mahsul karya Fakhruddin Muhammad bin Umar Ar-Razi Asy-Syafi'i. Yang kedua, aliran fuqaha. Aliran yang kedua ini dikenal dengan aliran fuqaha yang dianut oleh para ulama madhab Hanafi. Dinamakan aliran fuqaha karena dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh-contoh fikih. Dalam merumuskan kaidah usul fikih, mereka berpedoman pada pendapat-pendapat fikih Abu Hanifah dan pendapat-pendapat para muridnya, serta melengkapinya dengan contoh-contoh. Di antara kitab standar dalam aliran fuqaha ini antara lain kitab Al-Usul Imam Abu Hasan Al-Karahi, kitab Al-Usul Abu Bakar Al-Jassas, kemudian Usul As-Sakhrasi karya Imam Syaraski, dan Tahsin An-Nadhar karya Imam Abu Zaid Ad-Dabusi, dan Al-Kashaf Al-Asrar karya Imam Al-Bazdawi. Yang terakhir adalah aliran gabungan. Pada perkembangannya muncul tren untuk menggabungkan kitab usul fikih aliran mutakalimin dan Hanafiyah. Metode penulisan usul fikih aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah dan kaidah ke dalam realitas persoalan-persoalan fikih, persoalan hukum yang dibahas imam-imam madhab, diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya. Ada sebuah pesan dari Imam Syafi'i, tujuan dari ilmu adalah mengamalkannya. Ilmu yang hakiki adalah merefleksikannya di dalam kehidupan, bukan yang bertengger di kepala. Jadi ilmu tidak hanya sekedar dimengerti, dihafalkan, tapi untuk dilakukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ada salahnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.